Lir ilir, lir ilir, tandure wus sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo manten anyar. Cah angon, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro, dodotiro kumitir bedahing pinggir, dondomono dlumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, ya surah surah iyo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Kadang jimat leluhur. Entah kenapa untuk kesempatan hari ini saya sangat rindu kepada Sang Sunan. Seakan Kanjeng Sunan Kalijaga itu hadir di depan saya dan saya merasakan ada kerinduan yang terdalam walaupun saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Maka kemudian kearifan tutur tinular beliau yang banyak dipahatkan dalam lantunan tembang, maka saya memberanikan diri untuk melantunkannya. Dan kebetulan ada sahabat saya Gus Muhammad AR, mungkin beliau yang bisa menangkap angsar supranatural, spiritual tentang kejadian di alam ini. Kenapa kok tahu-tahu kami berdua memakai baju yang serba hitam, belangkon hitam, wah beliau juga bawa teken. Saya menembangkan tembang Kanjeng Sunan tadi yang dulu adalah populer di kalangan anak-anak sebagai tembang dolanan, dan itu diwariskan sebagai pembelajaran nilai-nilai spiritual oleh Kanjeng Sunan kepada bocah-bocah pengajian. Monggo Gus Muhammad AR untuk apa nih, energi apa nih sebetulnya kita ini ngapain, ludruk atau apa ini sebetulnya? Nah, yang pasti saya terkesan dengan tongkat ini. Saya tidak tahu apa namanya, tapi kalau dari bentuknya ini sangat tua. Kenapa saya pegang tongkat? Ya pertama karena terkesan, kedua di naskah atau teks atau lirik ilir-ilir itu ada kalimat cah angon. Cah angon atau anak gembala umumnya memang memegang tongkat. Anak gembala yang diceritakan dalam Al-Quran yang kemudian menjadi nabi terkenal pula dengan kisah tongkatnya, yaitu tongkat Nabi Musa. Saat ini saya bukan sedang jadi Musa dan bukan juga sedang jadi Kalijaga, tetapi
saat ini kami berdua sangat merindukan kebijakan-kebijakan sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga terapkan di masa abad 15 yang silam, di mana seorang Cah Angon benar-benar menganguni umat, mengembala umat, sampai pada akhirnya kondisi tatanan di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara umumnya menjadi adem ayem, tentram, dan berbudaya. Ini teken Gus namanya kalau kata orang Jawa bilang. Orang Madura juga bilang teken. Iya. Ben ketek lan seken. Lah, tetek lan lan seken. Tetek itu iya. Dan iya, orang Madura juga bilang tekan, tapi baru tahu saya kalau artinya tetek dan tekan. Sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga itu ya terah Madura ya. Begitu ya. Iya. Rawahu jelas sejarahnya dari babat serat dan buku-buku penelitian. Kalijaga itu ya terah Madura, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kakek moyang beliau itu adalah Arya Wiraraja yang menjadi penguasa atau adipati di Sumenep, walaupun sebelumnya beliau adipati di Kediri gitu. Oh, begitu. Hal lain yang menarik dari Kalijaga, ini intermezzo tapi benar ya. Kenapa selama ini kan Kalijaga itu dikesankan Jawa gitu? Ya kita tidak menghindari, tapi Jawa dalam pengertian adalah Nusantara. Sebab apa? Pada masa silam yang disebut Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dulu Al-Jawi, terus belakangan lebih disempurnakan lagi karena kedaerahan Al-Bantani Al-Jawi. Begitu juga saya pernah baca tulisan dalam kitab Rihlahnya Ibnu Batutah, ketika beliau bertandang ke Samudra Pasai Aceh, beliau mengatakan bahwa saya berada di Jawa, bertemu dengan Sultan Jawa namanya ini yang menjadi penguasa di Aceh. Artinya ketika saya berbicara Jawa adalah Nusantara. Artinya ketentraman yang tercipta pada saat itu kalau saya menyebut Jawa otomatis adalah Nuswantoro, kan begitu. Dan perjalanan Kalijaga mulai dari daerah beliau lahir, yaitu di putra dari Temenggung Wilatikta. Ada yang menyebut Wilwatikta, ada Wilatikto, macam-macam, tapi setidaknya umum disebut Wilatikta atau Wilotikto. Nanti nama-nama aliasnya juga banyak. Dari tempat kelahiran beliau di Jawa Timur, yang kemudian kelak beliau berguru kepada Sunan Bonang, yang menurut beberapa naskah dimungkinkan beliau berguru itu di daerah Cirebon. Dan di Cirebon juga ada tempat yang bernama Desa Kalijaga, yang sampai hari ini diyakini di sana adalah petilasan Sunan Kalijaga. Di sana ada kalinya, kemudian ada monyetnya yang diidentikan dengan Sunan Kalijaga. Terlepas benar atau tidaknya tempat itu ada, boleh saja dong orang-orang lain juga mengklaim di mana, karena memang kebenaran sejarah adalah kebenaran ilmiah yang ada pada abad silam. Karena saya ini bertemu dengan jenengan yang memang menekuni dunia pakerisan. Dalam beberapa babat dikisahkan tentang kehebatan Kalijaga dalam membina umat, yang beliau itu sepengetahuan saya tidak menjadi orang hebat dalam kekuasaan, tapi beliau diperlukan dalam kekuasaan. Beliau selalu hadir di posisi mana kondisi negara sedang carut marut. Cerdas dalam segala keadaan. Iya, tapi beliau tidak pernah, yang saya tahu, menjadi orang terkemuka atau dikemukakan gitu. Dalam satu babat dikisahkan beliau itu memiliki beberapa pusaka. Satu diantaranya keris, karena beliau termasuk melek budaya, bahkan menggunakan sarana budaya sebagai sarana dakwah. Sarana dakwahnya. Kalau dengan seni jelas kita tahu dengan gending, tembang, kemudian ada wayang ya, wayang kulit yang dekoratif itu. Tapi karena kumpulnya saya dengan jenengan ini urusan dunia keris, mungkin bisa dibabar, bisa dibeberkan. Kalau dalam kisah itu di babat Tanah Jawi, Oltof diantaranya dikisahkan tentang adanya keris yang terbuat dari besi kecil, kalau tidak salah dari cis, kemudian menjadi sebuah keris. Pembuatnya
kalau tidak salah, saya sudah lama baca babat Tanah Jawa Altof itu, empu ada mandranginya Pak, empu supo mandrangi. Nggak mungkin jenengan bisa babar itu. Apakah jangan-jangan juga di tempat ini jenengan punya dapur keris ageman Kanjeng Sunan Kalijaga? Dan biar nggak capek-capek juga saya pegang ini, saya kembalikan. Oh gitu. Iya. Kalau gitu jangan dikembalikan dulu. Iya. Nah, karena tadi saya bilang cis. Ya, inilah cis. Oh. Nah, ini tekan. Iya. Tetapi kalau dibuka ada. Subhanallah. Nah, ini ada. Wah, ngeri juga. Cis atau lingir. Ada yang bilang lingiran atau cis gitu ya. Saya nggak tahu apa akronim dari sebutan cis itu apa kan gitu ya. Yang jelas ini yang konon diceritakan Anda tadi, bahwasanya dulu para pemuka agama, dari mulai sebelum apa ya, Wali Songo mungkin ya, sebelum era Wali Songo itu kan sudah ada resi-resi dan sebagainya, ada pemuka-pemuka agama lah katakanlah gitu ya, baik agama Jawa atau apapun yang tersebar di Pulau Jawa saat itu rata-rata para kaum spiritual tadi, para kaum agamawan tadi itu memegang teken cis, lingir gitu ya. Nah, teken ini apa ya, disembunyikan di dalamnya ada sebuah pusaka kan gitu ya. Jadi dari luar terlihat seperti teken, ben tetek lan seken. Oh, tetek itu ya tegak, berdiri tegak, tumak nina. Seken itu ya nyekeni, apa namanya, istilah nguatkan, kuat dan nguatin dakwahnya, nguatin memberikan ular-ular dan sabdo tomonya kan gitu, membina masyarakat, membina umat. Nah, biasanya cis ini digunakan para ya katakanlah ulama tadi untuk tetenger saat mendoakan berbagai hal. Nah, maka yang jenengan sitir tadi bahwasanya konon dulu pernah ada sebuah cis ya, yang digunakan sebagai media atau sarana atau bahan untuk membuat pusaka ya. Nah, betul, dari dulu itu ada seorang tokoh wali kalau enggak antara Sunan Bonang atau Sunan Giri ya kalau nggak salah ya. Nah, itu memang konon cisnya itu dipatahkan menjadi dua ya, dan kemudian digunakan untuk menjadi piandel baru, yaitu gegaman atau keris, ageman yang berbentuk keris. Dan kerisnya apa? Nah, itu dia. Mungkin pemirsa Jimat Leluhur bertanya-tanya, kira-kira keris ageman Kanjeng Sunan Kalijogo yang sangat fenomenal itu dapurnya apa? Nah, konon cis yang dipatahkan itu dijadikan dua bilah keris pusaka ya, berbentuk keris, pusaka berbentuk keris. Ini adalah keris sengkelat ya. Boleh dipegang. Nah, ini keris dapurnya sengkelat. Dapur sengkelat. Dan pamornya itu masuk. Pamor apa ini? Pamornya masuk banyu mili. Banyu mili, air mengalir. Air mengalir. Sengkelat biar nyengkelat. Ben sengkalane mencela. Apa yang menjadi kesialan, rintangan itu, hambatan itu hilang semua. Jadilah air yang selalu membasuhi, menetes ke jiwa-jiwa yang sedang kerontang. Ini kerontang. apa? Banyu mili ya. Banyu mili dalam beberapa kisah legenda Kanjeng Sunan Kalijaga itu dikatakan sebagai tokoh yang topo mili. Tirto Tumetes juga bisa itu. Tirto
Tirto tumetes, air menetes. Nah, maka ilmunya beliau seperti bak air yang selalu menetes. Kan gitu. Bagi masyarakat Nusantara saat itu dan hingga kini. Ini satu di antara dua bilah besi yang dipatahkan dari cis, satu menjadi keris dapur sengkelat. Kebetulan ini dapur sengkelatnya berpamor banyu mili atau tirto tumetes. Air mengalir dan air menetes. Tangguhnya ini Mojopahit ya. Tangguhnya Mojopahit. Iya. Kalijaga hidup di akhir Majapahit juga. Beliau termasuk Sunan yang umur panjang. Dan ini yang ini dapur Carubuk. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kisah tradisi ya, kisah tutur ataupun yang ada di babat, dua cis yang dipatahkan menjadi bilah pusaka, satu menjadi dapur sengkelat, satunya lagi carubuk. Lah kalau sengkelat tadi songkoloni ben mencelat, kalau carubuk itu apa? Wallahu a'lam bishawab, tetapi yang jelas ini dapur Carubuk adalah dapur yang paling disayangi oleh Kanjeng Sunan karena dipercaya menjadi menebar muatan spiritualitas, yaitu sebagai spirit beliau untuk berdakwah dan jajah milangkori kebelusukan kemana-mana, untuk mendadar keilmuan mengenalkan Islam dengan balutan budaya. Kalau kita flashback ke masa Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau dikatakan hidup di akhir Majapahit. Betul. Itu artinya transisi menuju kerajaan Demak. Iya, kan begitu. Iya, bahkan beliau masa mau pergantian dari akhir Majapahit akhir menuju Demak, kemudian Demak nanti setelah sekian periode rontok, kemudian berdirilah Pajang kemudian rontok, berdirilah Mataram Islam. Artinya Kanjeng Sunan Kalijaga Bambat Alas. Iya, artinya selain Pak umur panjang, hal yang kita lihat dari latar belakang peristiwa pada saat itu adalah konflik yang kemudian konflik kerajaan yang kemudian runtuhlah Majapahit, berdirilah Demak juga kemudian ada konflik, runtuhlah Demak, ekspansi gitu ya. Ya ada ekspansi, ada juga antar keluarga jauh kan, antar keluarga terjadi pertengkaran, perebutan kekuasaan. Intinya perebutan tahta kekuasaan. Nah, kalau diejawantahkan ke masa sekarang, ya kan? Diejawantahkan ke masa sekarang, carut marut persoalan pada saat itu Kalijaga tampil di dalamnya, yang insya Allah kemungkinan besar beliau mengagemi dua gaman ini. Nah, kalau diejawantahkan atau direfleksikan ke masa sekarang, mungkin Ki Cokro bisa mengulasnya seperti apa? Justru itu, kalau sekarang ini keadaannya kan ya kita tahu keadaan politik juga sedang carut marut, nggak jelas arahnya bagaimana. Kita sebagai kaum awam ini jadi bingung, harus ikut-ikutan arah kemana. Nah, maka mungkin hadirnya tuah yang tersisa dari peninggalan budaya leluhur kita yang notabene syarat dengan spiritualitas ini, semoga dengan masih adanya peninggalan-peninggalan yang melegenda dari leluhur kita